Raden Ajeng Kartini. Lahir pada 21 April tahun 1879. Beliau adalah seorang dari kalangan bangsawan Jawa, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi sebagaimana adat Jawa pada masa itu yang masih membedakan antara kaum lelaki dan kaum perempuan. Karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia, Kartini pun memutuskan untuk membagikan ilmu yang ia ketahui kepada perempuan-perempuan desa seperti berhitung, menjahit, bahkan membuat pola baju. Namun ayah Kartini tidak suka atas apa yang Kartini perbuat. Kartini! Ya, tidak suka kamu mengajar para mereka ini dengan ilmu yang kamu ketahui di bangku sekolah. Tapi kenapa ayah? Kenapa ayah tidak memperbolehkan Kartini membagikan ilmu pengetahuan yang telah Kartini peroleh? Mereka ini dari kaum bawahan. Kamu tahu kan, yang boleh mengenyam pendidikan itu hanya bangsawan dan Belanda. Tapi mereka perempuan, tidak harus terus-menerus berdiam diri di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ya. Gak peduli. Ayah gak mau tahu itu. Besok kamu gak boleh ngajar mereka lagi, paham? Paham, ayah. Walau sudah dilarang ayahnya untuk mengajari para perempuan di desa, Kartini tetap nekat untuk membagikan ilmu yang ia punya kepada perempuan desa. Walau tak jarang ada saja orang-orang dari golongan bangsawan yang mengolok-olok Kartini beserta murid-muridnya. Senang sekali kita bisa bersekolah dengan layak di sini. Sudah tentu, kita kan dari kaum bangsawan. Kita bisa sekolah tanpa ada batasan usia dan tanpa diikat oleh peraturan apapun. Benar kan? Benar sekali. Setelah sekolah pun kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Benar kan? Kasihan sekali mereka. Alah, kita tinggalkan saja orang-orang miskin tak berpendidikan ini. Ayo. Sudah, tidak apa-apa. Tidak usah digubris. Doro Ayu harus pulang sekarang juga, sesuai dengan yang diperintahkan oleh ayahanda. Ayolah Doro Ayu, jika Doro Ayu terus bertingkah seperti ini, kami tidak akan segan untuk menyeret Doro Ayu. Tidak mau, aku masih mau ngajari mereka, nanti saja. Apakah Doro Ayu tahu? Doro Ayu sudah melanggar perintah dari ayahandamu sendiri. Sekarang beliau sudah sangat marah. Baiklah, aku akan ikut kalian pulang, tapi kumohon jangan kasar kepada mereka. Ya sudah Doro Ayu. Hingga pada saat itu, Kartini merasa sangat sedih dan bersalah. Kartini berniat untuk menentang kolonial Belanda yang bernama Van den Berg, agar tekadnya untuk memberikan pendidikan yang layak kepada rakyat Indonesia, khususnya para perempuan, dapat terwujud. Indah sekali negeri Caca ini. Tidak salah para pendahulu menyebutnya negeri rempah-rempah. Namun sayang, orangnya sangat bodoh dan mudah ditipu. Maaf mengganggu Tuan, tapi ada titipan surat dari Raden Ajeng Kartini. Surat apa ini? Tidak tahu Tuan. Oh ya sudah, pergi sana. Kartini dan Van den Berg akhirnya bertemu di balai desa. Mereka menatap satu sama lain dengan pandangan penuh kebencian. Mau menantang saya kamu rupanya. Lebih baik mana antara merah putih dengan merah putih biru? Pertanyaan yang mudah, lebih baik merah putih. Sebenarnya Anda ini orang Belanda atau bukan? Jelas saya orang Belanda. Saya Jenderal Company di sini. Jika Anda
Anda orang Belanda, lantas mengapa menjawab bendera merah putih lebih baik? Apa Anda tidak tahu bahwa bendera merah putih adalah bendera kebangsaan Indonesia? Vandenberg diam tak bergeming. Dirinya merasa dipermainkan oleh Kartini. Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda sekali dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, kemarilah. Ayah memanggilku, ada apa ya? Aku ingin bicara kepadamu. Bicaralah ayah, aku akan mendengarkan. Sudah 2 hari yang lalu Raden Arsugi datang menunggu yang ingin meminangmu. Meminangku ayah, di usiaku yang sebelia ini. Tidak ayah, aku tidak mau. Nak, terimalah pinangan darinya. Dia merupakan bangsawan dari Rembang. Ini bukan masalah tercukupi atau tidaknya hidupku ayah, tapi masa depanku. Masa depanmu telah berada di depan mata. Setelah menikah itulah masa depanmu. Tidak ayah, bukan itu yang ku maksud. Aku mengerti menikah berarti memberhentikan sekolahku, dan aku tidak menginginkannya. Aku tetap ingin bersekolah ayah. Kartini! Ayah, jangan paksa aku. Aku tidak mau menikah di waktu ini. Jangan coba membantah lagi. Ayah, aku hanya ingin bersekolah. Aku tidak ingin menikahkan waktu ini ayah. Ini adalah ketetapan adat istiadat. Saat kepingin, kau akan menikah. Ayah, aku mengerti, tapi setelah menikah nanti kehidupanku tak lagi sama. Aku ingin menjadi perempuan yang berpendidikan, ayah. Ayah, izinkan aku sekali ini saja untuk bersekolah, ayah. Tidak, aku adalah ayahmu. Aku yang bangunkan masa depanmu. Ini tiba saat kau menikah. Ayah! Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuk mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh kesahnya. Di lain sisi, Rosa Bendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini, dan ia pun membacanya. Rosa! Silakan masuk. Ada apa, Kartini? Rosa, apa kau datang bersama Stella dan Vankol? Mana mereka? Mereka tidak bersamaku. Mengapa? Apa mereka sakit atau mereka pergi bersama? Tidak, Kartini. Stella, Vankol, dan juga diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di sana. Rosa, jangan katakan kau akan pergi meninggalkanku. Aku mengerti, kau pasti akan membawaku pergi bersama kalian kan? Kartini, kami akan tetap meninggalkanmu. Kau tahu, ayahmu tidak akan mengizinkanmu pergi ke Belanda. Lalu bagaimana denganku, Rosa? Rosa, apa kau tahu? Bangsawan Rembang telah datang kepada ayahku dan ingin meminangku. Dan ayahku pun menyetujuinya. Sedangkan aku ingin tetap bersekolah, Rosa. Kartini, aku tahu ini berat bagimu, tapi terimalah, ini adalah adat istiadatmu. Jadi Rosa, kau tidak memperdulikanku. Bukan begitu maksudku, Kartini. Tapi ini perintah ayahmu. Kau pun tahu bagaimana sikap ayahmu. Rosa, bawalah aku pergi bersamamu agar aku tetap bersekolah.
dan tidak menerima pinangan dari Raden bangsawan itu. Maafkan aku Kartini, aku tidak bisa melakukannya dan sekarang saatnya aku akan pergi. Kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harap untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ayah! Ayah! Ada apa anakku? Apa yang membuatmu segembira ini? Tak pantas seorang wanita tidak seperti itu. Ya ayah, maaf. Aku mendapatkan beasiswa di Belanda. Berhari-hari aku menulis surat dan berkirim surat tentang pendidikanku ayah. Dan aku kini mendapatkannya ayah. Aku benar-benar senang sekali ayah. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Abendanon ayah. Dia adalah ayah dari sahabatku. Ayah, izinkan aku pergi ke Belanda. Tidak Kartini. Pendidikan itu memang penting, apalagi dengan beasiswamu itu. Ayah mengerti kau tak akan repot. Tapi Kartini untuk seorang wanita tak pantas untuk berpendidikan yang berlebihan. Apa? Berlebihan? Ayah bilang. Aku hanya ingin bersekolah ayah. Salah. Perintahku tak bisa dilanggar. Inilah janji Kartini. Inilah cita-citanya. Memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan apa yang seharusnya ia dan kaumnya dapatkan. Dan beruntunglah kalian, para kaum wanita, yang kini telah merasakan apa yang seharusnya didapatkan. Gunakanlah dan perjuangkanlah hak kalian sebagaimana mestinya.